Lagi put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku moderator ingin memperkenali nama kelompok-kelompok saya, kelompok 6, yaitu yang pertama ada Lydia Veronica, yang kedua saya Dwi Rahmadita Nakma, yang ketiga Fiona, yang keempat Putri Rahmadani, yang kelima Devia Priyanti, yang keenam Yeni Anggraini, 7 Devi Tamara, dan yang satu lagi Arman Haryanto terkendala sama jaringannya. Kelompok 6 membahas pendidikan pada masa pemikiran Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini, dan pendidikan pada masa pemikiran Ki Hajar Dewan Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Hasyim Asy'ari. Kepada Devi Aprianti dipersilakan membaca materinya secara singkat, padat, dan jelas. Kepada Devi Aprianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprianti. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu pendidikan pada masa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam berbagai sumber tulisan tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus dimulai dari persamaan persepsi pemangku pendidikan tentang mendidik itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia atau bisa disebut humanisasi, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Di dalam mendidik, ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Jadi sesungguhnya pendidikan adalah usaha bangsa ini, membawa manusia Indonesia keluar dari kebodohan dengan membuka tabir aktual transenden dari sifat alam manusia atau humanis. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia atau disebut humanisasi. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu sistem pengajaran dan pendidikan, yang harus bersinergis satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup, lahirlah kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, otonomi berpikir, dan mengambil keputusan martabat, mentalitas demokratik. Sebagai pendidik yang merupakan perantara Tuhan, maka guru sejati adalah perwatak pandita, juga yaitu mampu menyampaikan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan. 3 landasan filosofi yaitu nasionalistik, universalistik, dan spiritualistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen, baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. Universal artinya berdasarkan pada hukum, alam, natural law. Prinsip dasarnya adalah kemerdekaan. Merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, kesedihan, dan kedamaian tumbuh dalam diri hati manusia. Output pendidikan yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh Devi Tamara. Kepada Devi Tamara, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pengaruh pemikiran dalam pendidikan. Konsepsi taman siswa pun dicoba dituangkan Ki Hajar Dewantara dalam solusi menyikapi kegelisahan rakyat terhadap kondisi pendidikan yang terjadi saat itu. Sebagaimana digambarkan dalam asas dan dasar yang diterapkan taman siswa, orientasi asas dan dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara diupayakan sebagai asas perjuangan yang diperlukan pada waktu itu untuk menjelaskan sifat pendidikan pada umumnya.
Pengaruh pemikiran pertama dalam pendidikan adalah dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Bila diterapkan kepada pelaksanaan pengajaran, maka hal itu merupakan upaya di dalam mendidik murid-murid supaya dapat berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka demi pencapaian tujuan dan perlunya kemajuan sejati untuk diperoleh dalam perkembangan kodrati. Hak mengatur diri sendiri bersama dengan tertib dan damai, dan tumbuh menurut kodrat. Ketiga hal tersebut merupakan dasar alat pendidikan bagi anak-anak yang disebut Among metode atau sistem Among, yang salah satu seginya ialah mewajibkan guru-guru sebagai pemimpin yang berdiri dari belakang, tetapi mempengaruhi dengan memberi kesempatan anak-anak didik untuk berjalan sendiri. Itulah yang disebut dengan semboyan Tuturi Handayani. Menyinggung masalah kepentingan sosial, ekonomi, dan politik, kecenderungan dari bangsa kita untuk menyelesaikan diri dengan hidup dan penghidupan kebarat-baratan telah menimbulkan berbagai kekacauan. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pengajaran yang terlampau memikirkan kecerdasan pikiran yang melanggar dasar-dasar kodrati yang terdapat dalam kebudayaan sendiri. Sementara hal yang menyangkut tentang dasar kerakyatan untuk mempertinggi pembelajaran yang dianggap perlu dengan memperluas pengajarannya, dan memiliki patok asas untuk percaya kepada kekuatan sendiri. Dalam dunia pendidikan mengharuskan adanya keikhlasan lahir batin bagi guru-guru untuk mendekati anak didiknya. Sesungguhnya semua hal tersebut merupakan pengalaman dan pengetahuan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Barat yang mengusahakan kebahagiaan diri, bangsa, dan kemanusiaan. Baiklah, segitu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Lydia Veronica. Budi pekerti, yaitu masuknya jiwa seutuhnya. Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah keluarga, yaitu merasa bersama-sama, hidup bersama-sama, susah dan senang bersama-sama, juga tanggung jawab. Yang ketiga, oleh karena itu, pengajaran dan pendidikan nasional harus selaras dengan kehidupan. Ki Hajar Dewantara menerapkan agar pendidikan memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan juga kebangsaan. Rumusan tujuan pendidikan menurut Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara. Warga negara yang sejati itu kemudian dijabarkan oleh sifat-sifatnya. Ada 5, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta kepada alam. Yang ketiga, cinta kepada negara. Yang keempat, cinta dan hormat kepada ibu dan bapak. Yang kelima, cinta kepada bangsa dan kebudayaan. Ki Hajar Dewantara membagikan fase pendidikan menjadi 3. Hamemayu Suri Soloso, yang berarti pendidikan berguna bagi yang bersangkutan, keluarga, sesama, dan juga lingkungan. Yang kedua, Hamemayu Bongso, yang berarti pendidikan berguna bagi bangsa, negara, dan tanah airnya. Yang ketiga, Hamemayu Payuning Bawono, yang berarti pendidikan berguna bagi masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu dunia atau masyarakat global. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa wirama itu ada 4, mempermudah pekerjaan, mendukung gerak pikiran, mencerdaskan budi pekerti, menghidupkan kekuatan dan jiwa kemanusiaan. Wirama ini adalah adat-adat istiadat dan tata krama kebiasaan setiap etnis dan suku bangsa. Selanjutnya materi disampaikan oleh Putri. Yaitu sistem Among Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara merangkum konsep yang dikenal dengan istilah Among metode atau sistem Among. Among mempunyai pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana Among atau momong disebut pamong, yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Guru atau dosen di taman siswa disebut pamong yang bertugas mendidik dan mengajar anak sepanjang waktu. Tujuan sistem Among membangun anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur,
cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Sistem Among mengharapkan hukuman disiplin dengan paksaan atau kekerasan karena itu akan menghilangkan jiwa merdeka anak. Kini orang banyak melihat tayangan kekerasan, misalnya saja film anak Tom and Jerry yang melaksanakan hukuman kepada sesama dengan meledakkan dinamit. Hal ini tidak sesuai dengan pendidikan anak bila kita ingat sifat kodrati anak, nonton, niteni, niroke. Sinetron tertentu ada yang dengan lugas melampiaskan kekerasan dan dendam. Sebaiknya orang tua mencermati, mengarahkan, dan memilih tayangan TV di rumahnya. Sistem Among dilaksanakan secara tuturi handayani, di mana kita dapat menemukanali anak, bila perlu perilaku anak boleh dikoreksi, namun tetap dilaksanakan dengan kasih sayang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fiona. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai pendidikan pada masa pemikiran R.A. Kartini. Perjuangan Kartini merupakan sebuah perjuangan dengan memberikan semangat dan pemikiran bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini terutama bagi kaum perempuan untuk bisa maju seperti laki-laki dengan segala bidang yang khususnya dalam mengajar pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selama masa hidupnya, Kartini selalu menuliskan surat-surat merupakan isi curhatan hatinya tentang pendidikan perempuan di Indonesia. Karena masa hidupnya tidak lama, maka Dewi Sartika sebagai sahabat dekat karib dari R.A. Kartini terinspirasi untuk melanjutkan pendidikan dari R.A. Kartini tersebut. Mengenai kurikulum sekolah yang dicita-citakan oleh Kartini ini, sangat berbeda dengan sistem pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Kartini berpendapat bahwa suatu sistem pendidikan itu tidak hanya mesti dilihat dari segi intelektualnya saja, akan tetapi pendidikan budi pekerti dan watak juga sangat penting dan bahkan harus diutamakan. Kartini adalah figur seorang wanita idealis yang visioner. Pada masa itu, kaum di Jawa terkungkung oleh sistem kebudayaan yang membatasi ruang gerak mereka. Para perempuan hanya dianggap sebagai pemeran pembantu yang menjalankan kontribusinya sebagai konco wingking dengan tugas utama untuk melahirkan anak dan melayan suami. Sementara Kartini tak puas dengan kungkung kultural itu, ia mendambakan dan memperjuangkan nasib wanita supaya dapat mengaktualisasi diri secara penuh melalui pendidikan yang maksimal. Pemikiran Kartini memadukan aspek kognitif dan afektif atau dalam bahasa Kartini kecerdasan akal, budi, dan jiwa. Pendidikan bukanlah untuk mengukur prestasi peserta didik dalam bentuk angka. Pendidikan seharusnya lebih ditujukan untuk pembentukan watak dan jati diri bangsa yang agung dan dipenuhi individu berperilaku akhlak mulia. Seperti kata Kartini, pendidikan tidak hanya menghasilkan kecerdasan akal, tetapi juga budi dan jiwa mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yeni. Anggraeni. Baiklah, perkenalkan nama saya Yeni Anggraeni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada masa pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam. Buya merasa tidak puas dengan sistem dan praktik pendidikan saat itu. Dibuktikan dengan pandangannya mengenai tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Karena itu Buya merentaskan beberapa pandangannya mengenai pendidikan dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah, khususnya antara lain. 1. Membawa pembaharuan dalam bentuk kelembagaan pendidikan, yang semula sistem pesantren menjadi sistem sekolah. 2. Memasukkan pelajaran umum kepada sekolah-sekolah keagamaan atau madrasah. 3. Mengadakan perubahan metode pengajaran. Dari yang semula menggunakan metode weton dan
serogan menjadi lebih bervariasi. Keempat, mengajarkan sikap hidup terbuka dan toleran terhadap dalam pendidikan. Yang kelima, dengan Muhammadiyahnya, Buya berhasil mengembangkan lembaga pendidikan yang beragam dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dan dari yang berbentuk sekolah agama hingga yang berbentuk sekolah umum. Yang keenam, berhasil memperkenalkan manajemen pendidikan, model ke dalam sistem pendidikan yang direncanakan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Akma. Kepada Akma dipersilakan. Ya, baiklah. Saya Dwi Rahmanita Akma ingin membaca materi tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, yang pertama tujuannya ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebut bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan dan belajar adalah mengamalkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhir kelak dan merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam di samping pemahaman terhadap pengetahuan adalah pembentukan insan Islam kamil yang penuh pemahaman secara benar dan sempurna. Yang kedua, materi menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari ialah yang ditawarkan materi-materi yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang terangkum dalam ilmu fardu ain. Pada bagiannya yaitu ilmu pengetahuan yang tercela. Yang kedua, pengetahuan yang dalam keadaan tertentu menjadi terpuji, tetapi jika mendalaminya tercela. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang terpuji, yakni ilmu pelajaran agama dan berbagai macam ilmu ibadah. Ilmu tersebut dapat menyucikan jiwa, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, membantu mengetahui kebaikan dan mengerjakannya. Metode menurut pembelajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan berbagai macam metode yang disesuaikan oleh kondisi siswa, guru, dan materi yang disampaikan. Di antaranya adalah metode hafalan, metode ceramah, dan metode diskusi. Pendidik dan peserta didik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari membangun suasana dialogis dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggarisbawahi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pelajar, yaitu moralitas dan etika dalam menghormati serta menghargai seorang ulama. Kiai adalah simbol dari moralitas, yang kedudukannya lebih dari sekedar ulama, sebab Kiai dianggap tidak hanya mengajar ilmu, tetapi juga mengajar moralitas. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sama pemikiran Kiai Haji Ahmad Hasyim terdapat perbedaan, yaitu definisi pendidikan. Pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ialah pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari berbagai pola fikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ialah pendidikan sarana mencapai kemanusiaannya sehingga menyadari siapa sesungguhnya penciptanya, untuk apa diciptakan, melakukan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangan untuk berbuat baik di dunia dan menegakkan keadilan. Sini juga ada tujuan dan dasar pendidikan Islam, materi pendidikan Islam. Baiklah, sekian dari persentase kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.